Oke, jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang diminta karena Allah, Allah lalu memberi, maka 70 kebaikan ditulis untuknya. Wow, jadi itu dari hadis riwayat Baihaqi. Oke, dan ada satu lagi, kalau kita bersujud. Kalau kita bersujud, Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita bersujud dengan 7 organ tubuh. Jadi 7 organ tubuh itu apa? Itu adalah kening dan 2 telapak tangan dan 2 lutut dan 2 telapak kaki atau ujung kaki. Jadi 7. Wah, Masya Allah ya. Jadi apakah itu coincidence aja? Mungkin, tapi memang dia itu luar biasa. Alright. And then, dan ada juga yang dibilang, jadi kita itu harus bersujud dengan 7 tulang ya dalam tubuh kita ini. Ini dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Alright. Dan ada juga dikatakan di situ ya, ini warning ya. Dibilang barang siapa yang tidak menempatkan dari anggota sujud ya di tempat sujud, maka Allah membakar di api neraka. Nauzubillah ya Allah. Jadi Masya Allah ya, takut banget ya kalau kita tidak mengikuti. Jadi harus kita ikuti 7 bagian tubuh kita yang kita harus pakai kalau kita bersujud. And then ada lagi dipakai ini angka 7 kalau kita makan kurma. Nah, apa lagi hubungannya di kurma ya? Jadi itu dikatakan lagi kalau kita makan 7 biji ya, kalau kita makan 7 biji kurma di pagi hari, jadi itu membuat kita itu tidak terkena sihir begitu ya, tidak terkena sihir. Jadi Rasulullah bersabda, maka barang siapa yang makan 7 kurma ajwa di pagi hari setiap hari, maka pada hari itu dia tidak akan terkena racun dan sihir. Jadi itu ada lagi itu di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ada lagi di khatam, kalau kita khatam Al-Quran, itu bisa dibicarakan lagi. Rasulullah bersabda, khatamlah Al-Quran setiap 7 hari dan janganlah lebih cepat dari itu. Ada juga di hadis itu ya, khatamlah Al-Quran setiap 7 hari ya, dan janganlah lebih cepat dari itu. Kenapa 7 hari? Kenapa tidak 5? Kenapa tidak 8? Jadi itu yang kita harus pikirin ya, kenapa. Dan lagi, pasti ini ketahuan dengan semua yang sudah berangkat, yang semua diberkahi untuk berangkat ya ke Mekah. Jadi di situ kalau tawaf, tawaf di Ka'bah. Jadi seorang mukmin ya bertawaf di sekeliling Baitullah sebanyak 7 putaran. Melakukan sa'i antara Syafah dan Marwah sebanyak 7 kali. Serta melempar jumlah dengan 7 kali.
7 ya, kenapa 7? Begitu ya, dia luar biasa banget ya. It's a mystery, jadi misterius banget kenapa 7 ini. Oke, dan lagi tentang kiamat. Lagi tentang kiamat, di kata-kata ya tentang kiamat itu di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 70 kali. 70 kali ya disebutkan itu tentang kiamat ya, kata-kata kiamat di dalam Al-Quran. Jadi kata jahanam disebutkan 77. Jadi kalau kata kiamat 70 kali, kata jahanam 77 kali disebutkan dalam agama Al-Quran. Jadi keduanya merupakan kelipatan dari angka 7. Masya Allah ya. Seperti menurut kalian bagaimana ya? Kenapa 7? Ya, jadi saya juga itu kenapa membuat saya tuh kaget waktu saya baca hal-hal tentang ini ya. So, kok ternyata 7 ini luar biasa banget ya, dia benar-benar istimewa, angka yang istimewa begitu. Dan ada lagi di situ. Ketika Rasulullah ya berbicara tentang dosa-dosa besar, ketika Nabi Rasulullah berbicara dengan dosa-dosa besar itu hingga 7 macam ya, ada 7 macam dosa besar yang dibicarakan tentang kepada Nabi Muhammad SAW. Dosa besar itu adalah pertama itu syirik ya, syirik dan sihir dan membunuh dan riba dan makan uang anak yatim, dan kalau lari dari perang jihad dan menuduh zina untuk wanita ya, khusus ya, especially kalau wanita itu, dan berzina. Jadi 7 dosa besar yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan macam-macam lagi, banyak juga yang sepertinya siksaan dari hari akhir sehingga 7 kali lipat. Ya, 7 kali lipat. Dan ada lagi itu yang dibilang siapa saja yang berbuat lalim sepanjang 1 sepanjang 1 jangkal tanah, maka dia akan dibebani beban seberat 7 ya, seberat 7 bumi. Masya Allah, beratnya sekali ya, seberat 7 bumi. Dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Masya Allah ya, jadi berat sekali 7 ini. Dan banyak juga nabi dan rasul yang sering menyebut angka 7 ini. Seperti saya ada contoh seperti salah satu nabi yang sering menyebut angka 7 ini, itu adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menyebut angka 7 dalam tafsir mimpinya, dan ada beda-beda hadis juga yang dimana dia itu kisah-kisah yang dimana dia menyebutkan nama angka 7 ini. Dan ada satu lagi dengan Nabi Hud. Ya, Nabi Hud. Jadi Allah menimpahkan angin kepada mereka
selama 7 malam ya dan 8 hari. Oke, terus menerus ya, itu kisah Nabi Hud itu ya. Jadi dibicarakan juga di situ tentang angka 7 atau nomor 7 ini. Jadi luar biasa banget, sebenarnya lebih banyak ya. Jadi kalian bisa, kita sama-sama itu mengresearch ya, mempelajari ya apa lagi yang hal-hal. Jadi actually sebelum saya masuk Islam ini, saya mendengarkan salah satu ceramah yang diberi di mana dikatakan di situ Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang Yahudi. Oke, mencintai orang-orang Yahudi begitu. Tapi begitu ya, kalau mereka membuat salah, mereka itu didosa 7 kali lebih daripada orang-orang yang biasa. Sebenarnya mungkin itu yang salah satu yang saya selalu ingat ya, itu yang kata-kata itu yang kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia selalu dekat sama kita, mungkin dia mendengarkan doa kita begitu. Tapi kalau kita membuat salah atau membuat dosa, kita didosa 7 kali lipat gitu. Jadi di situ sih mungkin saya itu menjadi takut sekali, takut sekali. Tapi apapun alasan kenapa 7, kenapa nomor angka 7 ini selalu dibicarakan ya atau disebutkan dalam Al-Quran, itu kita tidak tahu. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu, karena hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu. Jadi ini alhamdulillah salah satu pelajaran yang saya temukan dalam pelajaran ya dalam agama Islam, yang saya sangat senang untuk bagikan ya untuk saudara-saudariku. Jadi makasih banyak, dan saya berterima kasih dan bersyukur atas waktu kalian untuk belajar bersama saya, Hadijah. Ya, jangan lupa subscribe, like, and share, dan jangan lupa juga tonton Facebook dan Instagramku Hadijah Lain Mualaf. Kita ketemu lagi ya di video berikut. Makasih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.